Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Muhammad Reza, Zahra Hazimah, Yoneke Dewi, Nobelia Salma, Salsabila Nadifah, dan Kristalia Sabrina. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus sengketa wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan. Sebelum kita mendalami kasus sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu sengketa wilayah. Sengketa wilayah adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersengketa. Kronologi kasus sengketa Kashmir. Mohon perhatikan video ini baik-baik ya. Setelah Inggris hengkang dari India pada tahun 1947, Kashmir menjadi daerah tak bertuan. Hal ini menjadi rebutan antara India dan Pakistan. Akan tetapi, mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam dan memilih untuk bergabung dengan Pakistan. Namun, pemimpin Kashmir pada saat itu Hari Singh beragama Hindu. Hari Singh memiliki sikap pelin-pelan antara ingin bergabung dengan India atau Pakistan. Sikap tersebut membuat mayoritas penduduk Kashmir yang beragama Islam marah dan melakukan protes keras terhadap Hari Singh dengan dibantu oleh Pakistan, sehingga posisi Hari Singh pun terdesak. Lalu, melihat posisinya yang terdesak, Hari Singh meminta bantuan kepada India. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, bersedia membantu dengan syarat ada jaminan bahwa Kashmir akan bergabung dengan India. Hari Singh pun sepakat, sehingga dilakukan penandatanganan penggabungan wilayah Kashmir dengan India yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1947 yang disebut sebagai Perjanjian Asesi. Hal tersebut membuat Pakistan marah dan memprotes perjanjian Asesi tersebut, hingga akhirnya agresi militer pun terjadi. Sampai saat ini, konflik Kashmir belum ada penyelesaiannya. Baik India maupun Pakistan terus melakukan pembelaan dan tuding-tudingan. Kini, India mengendalikan Jammu dan Kashmir, yang mencakup 45% dari bagian tenggara dan timur wilayah tersebut. Sedangkan Pakistan mengendalikan 3 bagian bernama Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan, yang mencakup 35% wilayah Kashmir di bagian utara dan barat. Begitupun dengan Cina, yang juga tidak ketinggalan untuk turut mengklaim dan menguasai 20% wilayah di timur laut Kashmir yang bernama Aksai Chin. Sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan bermula pada 22 Oktober 1947, di mana penyebab dari konflik ini adalah persoalan agama. Mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam yang tentu lebih condong kepada Pakistan. Namun, pemimpin Kashmir yang beragama Hindu membuat keputusan menggabungkan Kashmir dalam India tanpa persetujuan penduduknya. Hal ini membuat penduduk Kashmir mengalami ketidakstabilan dan muncul banyak kelompok separatis dan membuat wilayah Kashmir rentan terhadap kelompok teroris. Faktor kedua adalah wilayah Kashmir yang memiliki kekayaan sumber daya alam, membuat kedua negara terus melakukan perebutan wilayah. Alhasil, dalam 2 dekade terakhir, konflik ini telah menimbulkan korban meninggal sebanyak 47.000 orang dan ratusan ribu penduduk lainnya mengungsi. Jammu Kashmir adalah wilayah yang sering terjadi aksi militer. Penduduk yang tinggal di zona militer tentu hidup dalam ketakutan dan juga tekanan yang besar, karena sewaktu-waktu mereka dapat menjadi korban dari konflik ini. Masyarakat Kashmir juga turut mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh India ataupun Pakistan. Terlebih saat dicabutnya otonomi khusus Kashmir, pasal 370 pada 5 Agustus 2019 oleh India. Banyaknya masalah yang ditimbulkan dari konflik ini adalah ketidakstabilan keamanan, ekonomi, dan politik.
Meski begitu, mulai dari UN dan PBB yang menawarkan solusi konflik, serta negara superpower yang turun tangan pernah berusaha untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, hingga saat ini pun belum ada kesepakatan damai antara dua negara tersebut. Berikut adalah peta dari Kashmir. Di sebelah utara dikuasai oleh Pakistan, di sebelah selatan dikuasai oleh India, dan di sebelah timur laut dikuasai oleh Cina. Rivalitas antara India dengan Pakistan dalam konflik Kashmir telah berlangsung sejak tahun 1947. Konflik tersebut kemudian berujung dengan terjadinya beberapa clash, seperti 3 tahun setelah perang yang meletus pada Desember 1989, di mana perang tersebut tercatat terdapat 6.000 warga sipil telah terbunuh. Pada penyerangan tahun 1992 sendiri, tercatat 2.000 warga sipil telah menjadi korban penyerangan. Pemerintah India dan Pakistan gagal untuk mencegah maupun mengatasi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama konflik Kashmir berlangsung. Kedua pihak itu saling menyalahkan antara satu sama lain juga. Pemerintah India menuduh militer Pakistan mensponsori kelompok militan seperti Jammu Kashmir National Liberation Front untuk membuat kerusuhan di wilayah Kashmir yang diduduki India. Sedangkan pemerintah Pakistan menuduh militer India menggunakan kekuatan militernya secara berlebihan untuk menertibkan demonstran. Ditambah lagi dengan kedua pihak saling denial terhadap pelanggaran tersebut sehingga menambah kekebalan hukum pelaku pelanggaran hukum internasional. India merupakan negara yang meratifikasi hukum humaniter internasional, terutama Konvensi Geneva keempat, sehingga terikat untuk mematuhi Common Article nomor 3. Hukum tersebut mengatur pihak yang terikat untuk memperlakukan secara manusiawi tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, keyakinan, jenis kelamin, terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik dan hors de combat. Hukum tersebut juga mewajibkan pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang yang terluka maupun sakit. Hukum tersebut juga memberikan perlindungan pada tenaga medis dan pekerja humanitarian dalam konflik yang sedang berlangsung. Berikut merupakan beberapa bentuk pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh India selama konflik Kashmir berlangsung. Salah satunya adalah indiskriminasi penggunaan senjata. Dalam operasinya, pasukan militer India seringkali menargetkan penyerangan terhadap warga sipil. Untuk menertibkan demonstran, pasukan militer menggunakan gas air mata, senjata peluru karet, bahkan senjata api, sehingga menimbulkan cedera terutama pada bagian mata. Pelanggaran tersebut dalam pasalnya itu yang berkaitan adalah Common Article 3 dan Artikel 32 dalam Konvensi Geneva 1949. Pelanggaran selanjutnya adalah penyiksaan warga sipil maupun hors de combat. Warga sipil, tawanan perang, aktivis, jurnalis, serta tenaga medis kerap kali mengalami penyiksaan oleh pasukan militer India. Korban juga mengalami penahanan tanpa adanya bukti dan tidak mendapatkan akses ke perawatan medis yang layak maupun penasihat hukum. Hal tersebut melanggar Artikel 32 berisi larangan untuk penyiksaan, hukuman, dan lain-lain, serta Artikel 34 tentang penahanan. Bentuk pelanggaran selanjutnya adalah pelecehan seksual. Operasi militer untuk mencari warga yang diduga sebagai anggota kelompok militan Kashmir dilakukan melalui isolasi dan penggeledahan rumah warga. Namun dalam praktiknya, perempuan seringkali dituduh memberikan bantuan pada kelompok militan kemudian dihukum dengan pelecehan seksual. Tercatat dari tahun 1989 hingga 2017 terdapat 143 kasus pelecehan seksual warga Kashmir oleh pasukan militer. Hal tersebut melanggar Artikel 3, 32, 31 berisi larangan adanya pemaksaan untuk menggali informasi dari pihak ketiga. Pelanggaran selanjutnya adalah penyerangan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Pasukan militer juga sering terlibat dalam penyerangan terhadap fasilitas medis maupun tenaga medis di lapangan. Tercatat hampir 200 unit ambulan dirusak oleh pasukan keamanan serta demonstran. Tenaga medis juga kerap kali mendapatkan kekerasan pada saat bertugas. Hal tersebut melanggar Artikel 18, 19, 20, 21, 38, dan 91 Konvensi Jenewa keempat tahun 1949. Pendudukan dan penggabungan Jammu dan Kashmir secara tidak sah oleh India. Negara bagian Jammu dan Kashmir berada di bawah pendudukan India sejak peristiwa 5 Agustus 2019 dengan pendudukan yang melanggar hukum. Definisi pendudukan menurut pasal 42 Konvensi Den Haag 1907 adalah
Wilayah dianggap diduduki jika sebenarnya ditempatkan di bawah otoritas dari tentara musuh. Pendudukan hanya meluas ke wilayah di mana seperti itu otoritas telah ditetapkan dan dapat dijalankan. Wilayah atau teritori Jammu dan Kashmir bukanlah wilayah India di bawah hukum internasional. Mengingat pemerintah dan otoritas terkait prinsip yang terkandung dalam Resolusi 47 dan 51 tahun 1948, Resolusi 80 tahun 1950, dan Resolusi 91 tahun 1951. Dewan Keamanan menolak tegas atas upaya India sebelumnya untuk mengubah secara sepihak status Jammu dan Kashmir. Negara Jammu dan Kashmir akan dibuat sesuai dengan keinginan rakyat yang diekspresikan melalui demokrasi metode plebisit yang bebas. India mencabut pasal 370 tanpa bantuan apapun kepada rakyat Kashmir. India secara material telah melanggar instrumen aksesi dengan klaimnya atas hak legal Jammu dan Kashmir. Tentara musuh. Pasukan India yang hadir di Jammu dan Kashmir adalah tentara musuh di bawah hukum internasional. Ini mengingat peran Angkatan Darat India dalam mempengaruhi pelanggaran instrumen aksesi, penolakan terus-menerus terhadap hak orang Kashmir untuk menentukan nasib sendiri, dan pendudukan berikutnya dan penggabungan Jammu dan Kashmir secara tidak sah. Otoritas. India melaksanakan otoritas penuh dan kontrol efektif atas Jammu dan Kashmir. Dari keberadaan otoritas India di Jammu dan Kashmir, keputusan Pengadilan Kriminal Internasional Yugoslavia memberikan kejelasan tentang keadaan tersebut untuk menentukan keberadaan otoritas di Naletilik dan Martinovic, yaitu kekuatan pendudukan harus dalam posisi untuk menggantikan otoritasnya sendiri dengan otoritas pendudukan. Pasukan musuh telah menyerah, kekuatan pendudukan memiliki kekuatan yang cukup, pemerintahan sementara telah dibentuk di atas wilayah itu, kekuatan pendudukan telah memberlakukan arahan kepada pendudukan sipil. Tindakan negara India dan pasukannya sebelumnya dan setelah perubahan konstitusi 5 Agustus 2019 memenuhi semua kriteria yang disebutkan di atas. Dengan kriteria kedua tidak secara langsung. Dengan dihapusnya pasal 35A Konstitusi India mengizinkan non-Kashmir untuk menetap secara permanen di Kashmir atau membeli tanah di sana dan membuka kemungkinan terdapat perubahan demografi di sana. Dalam mencaplok Jammu dan Kashmir secara tidak sah dan memasukkannya sebagai wilayah persatuan India, India telah melanggar hukum internasional. Jadi penyelesaian sengketa Kashmir ini mempunyai ciri khusus, yaitu dilakukan dengan kombinasi hukum serta politik, dan melibatkan individu serta badan-badan hukum sebagai subjek sengketa Kashmir itu sendiri. Keterlibatan PBB dalam sengketa Kashmir ini, dia berperan sebagai IGO, dan PBB ini posisinya netral, berlandaskan hanya pada satu kepentingan, yaitu menyelesaikan konflik dengan jalan damai. UNCIP atau United Nations Commission for India and Pakistan dibentuk PBB untuk membantu India serta Pakistan dalam mencapai kesepakatan antara Jammu dan Kashmir sebagai wilayah yang disengketakan. Setelah pertempuran terjadi, UNCIP bertugas mengatur gencatan senjata antar dua negara tersebut. Dan UNCIP ini beranggotakan 5 negara, yakni Argentina, Belgia, Kolombia, Cekoslovakia, serta Amerika. Nah, nantinya pada tahun 1950, UNCIP akan diberhentikan oleh Dewan Keamanan PBB dengan dikeluarkannya Resolusi 90 dan digantikan dengan UNMOGIP untuk membantu India serta Pakistan mendemilitarisasi Kashmir untuk menemukan solusi konflik sengketa ini. PBB mengeluarkan 2 resolusi untuk menyelesaikan kasus pada tanggal 13 Agustus 1948
dan tanggal 5 Januari 1949. Resolusi pertama adalah dengan mengimplementasi hak penentuan nasib sendiri atau the right of self-determination, karena hal ini berkaitan dengan pasal Piagam 1 PBB yang mana memiliki kepentingan khusus dalam hak sipil dan hak politik. Resolusi kedua adalah dengan menerima komunikasi dari pemerintah India dan Pakistan pada tanggal 23 Desember dan 28 Desember 1948, menerima mereka sebagai berikut prinsip-prinsip yang melengkapi resolusi Komisi tanggal 13 Agustus 1948. Penentuan ini dilakukan secara demokratis dengan melakukan pemungutan suara yang bebas dan tidak memihak. Namun, upaya PBB menyelesaikan konflik ini dengan mengeluarkan resolusi ini tidak berhasil. Berbagai cara dilakukan kembali untuk menentukan solusi yang benar-benar dapat disepakati oleh India dan Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan PBB memang menggunakan cara-cara yang damai dan lebih mengutamakan diplomasi. 2. Upaya hukum yang diterapkan oleh pemerintah India. Pada tanggal 26 Januari 1950, Presiden India pertama kali membuat konstitusi yang berlaku untuk Jammu dan Kashmir. Berdasarkan pasal 370 Konstitusi India secara ketat menyelaraskan dengan instrumen pengaksesan dan mengesampingkan 3 item yang dicadangkan ke pusat. Hal ini akan menjadi perhatian Majelis Konstitusi Jammu dan Kashmir. Pasal 370 tersebut tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Majelis Konstituante India. Hak konstituante yang terkait adalah menandai finalitas pelaksanaan kekuasaan presiden di bawah pasal 370. Ini menunjukkan bahwa otoritas pengesahan akhir untuk menentukan sifat hubungan konstitusional antara JNK dan India. Ya, baik. Kita memasuki kesimpulan dari kasus sengketa Kashmir ini. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kasus sengketa Kashmir ini telah memakan banyak korban jiwa. Telah terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Banyak korban jiwa gugur dalam kasus sengketa ini. Dalam pandangan kami, India terkesan memaksa ingin mencaplok wilayah Kashmir yang banyak akan sumber daya alam walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam. India juga tidak memikirkan bagaimana nasib penduduk wilayah Jammu dan Kashmir. PBB melalui UNCIP telah turun tangan dalam menyelesaikan kasus sengketa ini. Namun, setelah melalui berbagai perundingan antara pihak India maupun pihak Pakistan tidak membuahkan kata sepakat. Hingga saat ini, wilayah Jammu dan Kashmir masih menjadi wilayah sengketa yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Dalam permasalahan Kashmir ini, baik India maupun Pakistan harus mengingat pasal 2 Piagam PBB, di mana dalam mengejar tujuannya, mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip seperti persamaan kedaulatan, lalu menyelesaikan masalah persengketaan ini dengan jalan damai, lalu menahan diri dalam melakukan kegiatan hubungan internasional ini dari penggunaan kekerasan ataupun ancaman, dan masih banyak prinsip-prinsip lain. Lalu dijelaskan pula dalam pasal 33 ayat 1 di mana pihak-pihak yang bertikai secara terus-menerus tentu saja dapat menggoyangkan stabilitas keamanan internasional. Maka dari itu, mereka harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, lalu penyelidikan dengan jalan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, lalu penyelesaian menurut hukum dengan badan-badan hukum atau pengaturan regional ataupun dengan jalan damai yang mereka pilih sendiri.